Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Om Swastiastu, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan, salam latis. Selamat berjumpa lagi dengan saya, dengan Indraden, dan ini juga hari ini kita bicara tentang sistem politik. Jadi sistem politik itu adalah sebuah rangkaian yang dibuat oleh sebuah pihak-pihak yang ada pihak-pihak yang bernama elit, dan disepakati oleh elit-elit ini hingga dimasukkan ke dalam sebuah undang-undang, baik undang-undang dasar khususnya, lalu dijadikan arahan dalam melakukan sebuah politik atau dalam penyusunan pemerintahan, sistem perwakilan, lalu juga sistem perwakilan, sistem partai, kekuasaan presiden, dan juga jabatan pemerintah dan jabatan negara. Ini itu diatur oleh sebuah sistem politik. Sistem politik itu adalah sebuah susunan yang dibuat oleh para elit atau kesepakatan para elit untuk dijalankan oleh sebuah negara demi kepentingan bangsa. Itu garis bawahi kepentingannya. Nah, jadi inilah yang telah dibuat oleh Soeharto ketika itu, yaitu apa? Dia membuat sistem politik yang baru, yaitu apa? Dari banyak partai menjadi 3 partai, lalu sistem pendidikan diarahkan menjadi monolog, lalu patuh, taat. Jadi yang dilihat itu bukan sebuah kecerdasan, bukan sebuah kebaikan, tapi yang dilihat itu adalah apa? Sebuah ketaatan dan kepatuhan pada pihak-pihak yang berkuasa, baik di sipil maupun di militer, ataupun dari sipil ke militer atau sipil ke sipil, militer ke sipil. Jadi seperti itu. Jadi yang dilihat oleh mereka itu adalah sebuah kekuatan. Jadi sebuah kekuatan inilah yang mereka atur hingga masyarakat itu bisa diolah menjadi bagian yang tidak berani melakukan sebuah tindakan apapun. Nah, khususnya dalam keberanian, dalam memberikan masukan, dalam berdiskusi, dalam berbicara, dalam menyampaikan penulisan dan segala sebagainya. Jadi sistem politik itu dibuat untuk memenangkan atau menghentikan perlawanan dari orang-orang yang tidak suka dengan rezim melalui pertama sistem pendidikan, lalu dibuat lagi menjadi sistem militer. Nah, militer inilah yang dominasi, yang menekan hingga bahwa militer itu adalah sebuah kebaikan, kebenaran. Lalu dibuat juga di sipil itu adalah cara berpikirnya yang dirubah, yaitu apa? Bahwa pemerintah itu adalah bekerja untuk rakyat, bahwa pemerintah itu adalah adil, bijaksana, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yang melibatkan dirinya dalam sebuah penganalisaan, diskusi, membaca, dan sebagainya, itu tidak terjadi. Jadi semua orang pun diarahkan pada satu titik bahwa pemerintah itu baik, pemerintah itu benar, pemerintah itu jujur, pemerintah itu adil, bijaksana, dan lain sebagainya. Itulah yang dibuat. Nah, jadi sistem politik yang dibuat itu mengarahkan kepada dukungan pada kekuasaan yang sedang dilakukan oleh Orde Baru. Nah, yang paling fatal dari semua ini adalah bahwa rezim Soeharto ini, yang seperti saya katakan di rekayasa politik, bahwa rezim ini membuat sebuah hal-hal yang baru hingga daya berpikir masyarakat itu dilemahkan. Karena kenapa? Bila daya berpikir masyarakat dilemahkan,
maka yang terjadi apa? Masyarakat pun jadi frustasi, tidak kritis, dan tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan dirinya. Karena apa? Karena yang ditimbulkan adalah bukan dari pikiran, tapi dari ego. Inilah yang dimunculkan egoisme, lalu individualis, dan menghilangkan sifat-sifat yang ingin berkelompok, sifat-sifat yang kritis, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang melawan, berani. Nah, ini yang dihilangkan oleh mereka. Nah, jadi sistem inilah yang dilakukan oleh dibuatlah oleh Soeharto sebagai bagian dari prosesnya dia untuk berkuasa agak lama. Nah, jadi untuk menghilangkan itu terjadi apa? Maka dia buatlah sistem sekolahan. Jadi cita-cita seperti cita-cita apa? ABRI, dokter dan insinyur. Lalu menggambar itu hanya dalam rangkaian satu, yaitu apa? Gunung, matahari, gunung, sawah, rumah, jalan. Nah, itu aja. Jadi tidak ada kreativitas yang dimunculkan, tapi sengaja dibuat seperti itu biar tertata dalam pemikirannya hingga kekuasaannya makin bertahan. Di sisi yang lain juga apa? Tidak boleh membaca buku-buku yang bertentangan dengan kekuasaannya Soeharto. Ini juga dilarang membaca bukunya Pramudia Ananta atau Tan Malaka, bahkan Soekarno. Lalu buku-buku yang bertentangan dengan kekuasaan, yang membaca buku itu formalitas, membaca buku seperti buku-buku perjuangan yang ada Soehartonya, seperti apa namanya tuh, serangan Jogja, PKI, terus apalagi gitu. Banyak hal-hal yang memperlihatkan bahwa Soeharto adalah pahlawan, Soeharto adalah seorang pejuang, seorang yang membuat bangsa ini berhasil, bahagia, senang, dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Jadi dia buat sebuah stigma bahwa dia adalah seorang pejuang. Nah, inilah yang terjadi. Lalu di sekolah-sekolah pun hanya mengajarkan hal-hal yang menurut dia ya memiliki keuntungan pada kelompoknya dan dirinya. Seperti itu. Nah, jadi sistem politik yang dibuat oleh Soeharto itu adalah sistem politik yang mengarahkan kekuasaan berada di tangan dia. Kontrol. Nah, sistem politik itu bertujuan untuk mengurusi kepentingan-kepentingan dia. Nah, lewat apa itu tadi? Seperti sekolah dimatikan cara berpikirnya. Jadi dari SD hingga SMA itu hanya belajar hal-hal yang bentuknya itu kepatuhan, ketaatan, lalu apalagi kerapian. Jadi dominasi kebaikan itu ada pada guru, bukan pada murid. Seperti itu. Jadi kreativitas itu dihilangkan. Inilah yang membahayakan sekali. Ini paling hal yang paling penting bagi saya, karena disinilah yang sangat penting ya, karena inilah yang membuat dia berkuasa itu, karena ini hal seperti ini. Karena apa? Menghilangkan daya kritis masyarakat yang dia masukkan lewat sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu demikian juga sistem politik. Sistem politik itu dia bikin 3 partai dan orang-orangnya pun yang dia telah tentukan, siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa sekjennya. Demikian juga baik P3 maupun PDI. Jadi seperti itu. Jadi sudah diarahkan semuanya, sudah diatur sebagainya. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, dia bermain dengan intelijen. Karena kekuasaan Soeharto itu bertahan karena 2 orang. Pertama itu Ali Murtopo, yang kedua itu adalah LB Murdani. Nah, jadi sistem politik yang dia mainkan ini lewat intelijen, ini lewat bayangan-bayangan yang tidak diketahui. Seperti itu, informasi dia sebar intel di mana-mana. Lalu dia bila ada yang mengatakan sesuatu pada dia ditangkap, masukkan ke penjara dan dilihatkan kepada masyarakat. Jadi seolah bahwa masyarakat itu, bahwa orang ini telah berbuat sesuatu keburukan pada pemerintah melalui versi kebenaran yang ada dalam pemerintahan. Seperti itu. Jadi kesepakatan dua pihak itu tidak ada. Kebenaran itu hanya memilih mutlak pemerintah. Seperti itu yang terjadi. Nah, lalu
di sisi yang lain juga sistem politik yang dibuat oleh dia apa, bahwa orang-orang yang ada di DPR MPR itu ya orang-orang yang ditentukan oleh dia juga, seperti itu, termasuk juga militer, seperti itu yang terjadi. Nah, ada hal yang lebih menarik lagi pada peristiwa malapetaka 5 Januari tahun 74 Malari, itu dimana dia mau menyingkirkan, dia tahu bahwa dua orang ini adalah seorang yang memiliki kekuatan massa yang sangat baik, baik Ali Mutopo maupun Sumitro. Nah, jadi untuk menyingkirkan kedua orang ini, dia sengaja mengadu keduanya, dan dia lepas begitu saja hingga masyarakat melihat bahwa apa yang dilakukan kedua orang ini hanya memikirkan kepentingan diri mereka, tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Jadi ideal yang dia buat itu adalah bahwa ini adalah salah, karena harusnya dia berbuat untuk pemerintah, tapi ini kenapa harus diadakan untuk menyerang orang-orang yang mendatangkan uang, kapital, yaitu di mana seperti Jepang kan, Malari ini menentang penanam modal Jepang. Satu, yang kedua menentang sistem bukan ekonomi pemerataan. Nah, seperti itu kan. Tapi ekonomi apa, saya pernah bicara waktu itu bahwa Soeharto mengadakan ekonomi itu bukan ekonomi pemerataan. Seperti itu yang terjadi. Nah, ini yang ditentang oleh para mahasiswa. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya itu tadi, bahwa Ali Mutopo memanfaatkan momen untuk menyingkirkan Sumitro. Sumitro pun melihat ini, melakukan sebuah perlawanan. Seperti itu terjadi. Jadi dua orang ini bertempur dengan menggunakan mahasiswa sebagai alat mereka untuk mempertahankan diri mereka. Nah, tapi di sisi yang lain Soeharto melihat tuh ini salah. Lalu dengan blow up-nya media yang dia kuasai, mengatakan bahwa ini salah, ini tidak baik. Nah, akhirnya dua-duanya dikeluarkan dari pemerintahan. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan Soeharto itu berdasarkan konsep apa yang dia telah buat. Dia buat lewat apa? Sistem politik. Seperti itu, untuk menghilangkan daya pemikirannya itu tadi. Dia hilangkan cara berpikir, jadi diarahkan untuk cita-cita orang lain. Lalu juga dihilangkannya buku-buku sejarah yang bertentangan dengan diri dia, menghilangkan pengaruh Soekarno lewat pemikiran maupun lewat budaya, lewat seni dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan ini maka disingkirkan. Jadi sistem politik itu adalah menguatkan dirinya untuk bertahan dalam kekuasaan. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, hal yang terjadi seperti ini yang sekarang ini, pemerintahan yang saat ini orang-orang yang berkuasa atau elit-elit yang berkuasa saat ini adalah orang-orang yang tidak memiliki keahlian. Seperti itu, keahlian dalam berpolitik, dalam strategi, dan segala macam. Nah, tapi mereka hanya mendengar dari orang yang memahami politik. Nah, ini masalah jadinya kan. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya, negara kita sih seperti ini. Jadi jadi kekonyolan-kekonyolan itu muncul seperti itu. Seperti ya mencalonkan anak, mencalonkan orang dengan ciri-ciri khusus disebutkan. Lalu jadi justru yang kita ingin hapuskan itu makin berkembang. Seperti itu yang terjadi. Jadi KKN itu nggak hilang, justru bertambah, justru menguat di kalangan elit politik. Jadi ini yang telah terjadi. Jadi sisi kekuasaan politik Soeharto itu mempertahankan dirinya dan kekuasaannya, serta melindungi keluarga dan kelompoknya untuk menguasai areal dengan tujuan mempertahankan kekuasaan melalui pembodohan dalam masyarakat. Seperti itu yang terjadi.
Di masyarakat dijauhi dengan buku, dijauhi dengan diskusi, dijauhi dengan menulis. Seperti itu. Lalu juga apa, mahasiswa itu diutamakan, yaitu itu tadi pekerjaan-pekerjaan yang memang tujuannya bukan untuk mematangkan diri mereka, tapi tujuannya untuk apa? Untuk menjauhkan mereka dari dunia baca. Jadi mereka hanya diberikan pekerjaan sebenarnya untuk belajar otak. Jadi bukan karena kemauan mahasiswa itu, karena bersangkutan dengan nilai. Demikian juga SD, SMP, SMA itu dirubah cara berpikirnya. Kenapa dirubah cara berpikirnya? Itu tadi, mereka tidak dibiasakan membaca, menulis, dan segala macam, tapi telah diarahkan dalam sebuah sistem seperti itu. Jadi mereka itu hanya mengikuti apa yang telah ada. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya ketika SMA, kuliah, kerja. SMA, kuliah, kerja. Seperti itu yang terjadi. Jadi hal seperti ini yang dikuatkan. Jadi makanya suatu membuat sebuah sistem sendiri dalam berpolitikan di Indonesia. Seperti itu. Dan dia dikuatkan oleh satu kekuatan, yaitu apa? Intelijen. Lalu dikuatkan yang kedua dengan tentara. Nah, ini yang membuat dia berkuasa cukup lama. Kenapa? Yang kritis-kritis ini nggak ada. Seperti itu. Yang itu satu dua orang ditangkap, dibuang, hilang. Lalu keluar penjara jadi orang yang normal, karena ya wajar lah di penjara bagaimana mereka diperlakukan seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Jadi sistem politik itu adalah sebuah sistem yang dikreasi, yang dibuat oleh penguasa untuk kepentingan mereka. Jadi sistem politik itu selain ya, tapi ini tadi yang dibuat oleh elit-elit, yaitu tadi orang-orang yang berkuasa. Demi mempertahankan kelanggengan kekuasaannya, maka mereka membuat sebuah sistem politik yang baru. Jadi seperti itu. Jadi rekayasa politik yang diciptakan oleh Soeharto itu adalah dibuat melalui dengan sistem politik, atau lebih ngepopnya itu budaya politik. Jadi budaya itu apa sih? Hasil sebuah pikiran dari orang masa lalu tapi masih digunakan masa sekarang. Itu budaya. Nah, kalau politik itu apa? Kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama berkumpul di satu tempat. Itu partai politik sama gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan politik. Jadi mempertahankan apa yang mereka inginkan. Jadi politik itu seperti itu, dengan menggunakan kekuasaan untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan dalam tujuan kelompok yang sama. Seperti itu. Sementara budaya adalah hasil karya seni atau hasil karya pemikiran yang telah ada dan itu berlangsung begitu lama hingga menjadi sebuah budaya, dari kebiasaan budaya hingga akhirnya menjadi tradisi. Ya seperti itu. Nah, Soeharto itu membiasakan orang itu tadi. Jadi kepatuhan, ketaatan, ketundukan, kerapian, lalu apalagi tidak punya cita-cita itu diarahkan. Jadi sengaja menghilangkan kreativitas itu melalui sistem pendidikan. Lalu dipakai dalam sistem kuliah pun demikian. Yang dihajar apa? Dia lihat IPK. Seperti itu, bukan karena kemampuan dari mahasiswanya. Ini nilai ini kadang-kadang tidak berfungsi. Gitu. Karena apa? Bisa dekat dengan dosen, bisa dekat dengan ini, tapi kemampuan orangnya tidak dilihat. Seperti itu. Nah, jadi yang dilihat itu cuma IP dan IPK-nya. Seperti itu yang terjadi. Jadi kemampuan orang tidak dilihat. Tapi setelah dia masuk kerja, dia dilihat karena dia kedekatan dengan orang-orang tertentu. Nah, ini yang membiasakan, akhirnya menjadi sebuah budaya.
Demikian. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang kita anggap remeh-temeh, tapi inilah yang sangat menunjang sebuah kehancuran dalam sebuah sistem politik yang dia berkembang di Indonesia. Karena apa? Ini selalu berulang seperti itu. Berulang-ulang. Akhirnya pemimpin kita ini pemimpin yang hanya melihat pembangunan sebagai bagian dari proses kemajuan bangsa. Tidak, kemajuan itu bukan sebuah pembangunan, itu merupakan bagian dari proses untuk kemajuan bangsa. Tapi bukan poin utamanya. Poin utamanya itu apa? Kecerdasan masyarakat dalam berpikir hingga memunculkan kemandirian dalam kehidupan pribadi mereka, memiliki kemampuan kritis, memiliki daya berpikir, memiliki daya imajinasi, memiliki daya kreatif, memiliki daya kritis, terus cerdas. Makanya di Undang-Undang Dasar menyatakan mencerdaskan kehidupan bangsa di Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, itu yang telah terjadi seperti itu. Nah, akhirnya saat ini mereka yang hidup dan memiliki kesempatan untuk menguasai elit hidup di masa Soeharto seperti itu. Nah, akhirnya seperti ini yang terjadi. Jadi kita melupakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu yang terjadi kan. Nah, jadi segala sesuatu itu kreativitas tidak ada, kecerdasan tidak ada, kritis tidak ada. Nah, mahasiswa yang seperti ini yang terjadi saat ini. Karena apa? Dosen-dosen yang ada di kampus itu pun hanya mengejar itu tadi, materi harus selesai satu semester, seperti itu kan yang terjadi. Ini dikebut SKS, sistem kebut semalam kan, itu seperti itu yang terjadi. Nah, jadi hal seperti ini yang kita harus rubah dalam cara berpikir, dalam sisi politik Indonesia. Dengan apa? Dengan memunculkan orang-orang yang memiliki kemampuan berdasarkan daya berpikir mereka, bukan berdasarkan daya materialisme mereka, kekayaan mereka. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita biasakan. Jadi kita harus rubah. Bukan ideal, tapi proses. Iya, memang kita harus berproses. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kacau kita jadinya. Negara kita itu hanya negara yang mengekor negara lain, tunduk pada negara lain, lalu sebagai konsumen dari bahan produksi negara kita, dia ekspor ke sana, dilempar lagi ke dalam negara kita sendiri. Seperti itu. Karena apa? Tidak ada kreativitas yang muncul dalam cara berpikir masyarakat. Ini sangat membahayakan sekali. Nah, jadi sistem politik yang dibuat oleh Soeharto itu tujuannya mempertahankan diri dia dan kelompoknya serta keluarganya agar dia bisa terus berkuasa hingga bisa mengumpulkan kekuasaan, uang, materi ekonomi, dan jaringan. Nah, ini yang sangat-sangat membahayakan sekali. Apalagi dia menguasai intelijen dan dua orang intelijen yang hebat di Indonesia ini, yaitu siapa? Harmoko sebagai tulang punggung dia setelah berkuasa dari tahun 1966 sampai 1978. Diganti LB Murdani dari 78 sampai 1988 atau ya sampai 1988 sampai 93 ya sampai 1993 kalau nggak salah sampai 1988 ya LB Murdani itu masa habisnya pensiun. Nah, Soeharto mulai beralih ke arah Habibie. Nah, dia buat lagi yang baru. Jadi dari bentuk budaya Jawa, lalu dia beralih lagi ke nasionalisme. Di tahun 78 hingga sampai 1988 itu dia bergerak dalam nasionalisme. Seperti itu yang terjadi. Tapi dalam 1966 sampai 78 itu dia bergerak dalam bentuk kristalisasi budaya Jawa. Lalu dari 78 itu dia bergerak dalam bentuk 78 hingga 88 itu terbentuk nasionalisme.
dari 88 sampai 93 itu dia mulai merubah cara berpikirnya apa? Dia mendekati kaum muslimin, ya Islam, jalur-jalur agama. Jadi budaya agama yang dia pakai. Mendekati Habibie, membuat ISMI. Ketika zamannya Ali Murtopo itu terbentuklah CSIS, Central uh, uh, Central titik International Studies kan, CSIS gitu. Nah lalu itu sampai tahun 88. Nah setelah kemarinya berubah, dia larikan ke dalam istilahnya Habibinomic. Itu dimulainya Habibie berperanan, Habibinomic. Nah 1993 sampai 98 dia bergerak dalam dunia Islam. Dibuatnya ISMI, dibuatnya macam-macam dan segala macam. Nah jadi sistem politik itu tergantung dari keberadaan posisi dia, seperti itu. Karena dia telah mempola masyarakat itu tidak berpikir, tidak kritis, tidak imajinasi, tidak aktif dalam berbicara. Hingga dunia diam itu lebih banyak di masa Soeharto. Nah lalu hingga itu tinggal digerakkan aja sama dia melalui intelijen-intelijen yang bergerak di dalam lingkungan-lingkungan pendidikan, lingkungan ABRI, lingkungan-lingkungan masyarakat sipil. Jadi gampang diarahkan buat isu, sebar di koran, di media, di TV, selesai. Makanya dia bikin kelompok pencapir, KNPI, dan lain sebagainya. Itu bagian dari sistem politik yang dia ciptakan, dia kreasikan untuk mempertahankan kekuasaan dia hingga dia mampu mengontrol daya berpikir masyarakat. Jadi inilah yang disebut dengan sistem politik. Nah seperti itu. Jadi Soeharto itu telah mempersiapkan segala rupa. Setelah dia berkuasa, dia membuat segala pola yang memiliki kecenderungan untuk masyarakat itu tidak peduli dengan politik, apatis terhadap politik, anti terhadap politik, kesal pada para politisi, hingga politik ini menjadi masyarakat itu menjauh dari politik. Nah ini yang membuatnya dia sangat kuat dari tahun 66 hingga 1998. Ini seperti itu. Nah jadi pola yang dia buat itu adalah melemahkan cara berpikir masyarakat di dalam aksi sistem politik yang dia buat. Jadi inilah yang membuat dia sangat bertahan lama di Indonesia Raya ini. Karena dengan cara begitu dia dapat mengolah apapun yang dia inginkan. Karena apa? Masyarakat tidak kritis. Orang tidak kritis itu punya kecenderungan lemah dalam strategi, lemah dalam analisa, lemah dalam analisa, lemah dalam mental. Karena apa? Dia tidak memiliki kecerdasan. Orang cerdas itu pasti kritis. Orang pintar itu melihat momen yang mana yang bagus dia pakai, di mana dia berdiri, di mana kebetulan lebih licik kalau orang pintar ini. Tapi kalau orang cerdas itu lebih kreatif, lebih memunculkan kreativitas, keberanian, terus kritis, berani, dan macam seperti itu. Nah jadi yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu dihilangkan oleh Soeharto. Dia ganti dengan sistem politik dia, yaitu dengan istilahnya Clifford Geertz itu budaya Jawa, politik budaya Jawa, atau ya itulah yang terjadi.
Jadi yang dia bikin itu dia naikkan budaya Jawa bahwa dia seorang raja yang bisa mengatur segala sesuatu. Nah itu dia berhasil, karena apa? Dia hantam cara berpikir masyarakat untuk banyak diam. Dia praktekkan melalui kekerasan, yaitu dengan kerusuhan, perkelahian, dan lain sebagainya. Jadi segala macam pola itu dibuat sama dia hingga masyarakat itu sibuk dengan diri mereka masing-masing, hingga tidak ada kreativitas lagi yang muncul. Karena apa? Masyarakat asik dengan diri mereka. Jadi batasan yang mereka lakukan itu cuma satu, apa? Untuk diri mereka sendiri. Jadi tidak terpantaunya elit. Nah sehingga ketika mereka masuk dunia universitas, mereka pun hanya diberikan tempat untuk protes, dan itu hanya karena memang ada yang melaksanakan perintah senior mereka untuk melakukan sebuah aksi seperti itu. Nah, tapi mereka pun disuruh lagi oleh orang yang lain. Jadi multi level marketing ini, LMM yang terjadi di kalangan mahasiswa ini. Nah itu satu hal. Dan juga ABRI banyak bermain juga di masyarakat dengan memanfaatkan isu-isu, tapi tidak pernah mempan lawan Soeharto dari tahun 66 sampai 98. Seperti itu yang terjadi. Karena apa? Karena kuatnya gerak intelijen yang bermain di media, di masyarakat, lingkungan mahasiswa, lingkungan SMA, lalu khususnya di media, guru-guru. Jadi udah dipersiapkan matang oleh Soeharto untuk biar dia tetap berkuasa. Itu sangat dahsyat sekali seperti itu. Dengan pertama dia memainkan pola budaya Jawa, bahwa dia seorang raja, dia tidak boleh dikritisi, tidak boleh diprotes. Lalu dia berganti ketika budaya Jawa ini masyarakat menengah udah mulai menaik dan memahaminya, dia rubah dari tahun, ya itu tadi perlombaan awalnya ini menurut pengamatan saya pribadi itu terjadi ketika peristiwa Malari. Seperti itu yang terjadi. Jadi gesekan antar elit ini dia munculkan ke permukaan. Saya yakin Ali Murtopo melakukan gerakan seperti itu karena dia sudah tahu Ali Murtopo akan melakukan ini. Seperti itu. Dan Sumitro juga dia tahu bahwa ini diisukan untuk dirinya. Jadi masing-masing memiliki wilayah yang saling memahami. Tapi bagusnya Ali Murtopo dia menggunakan mahasiswa untuk mendobrak ini dengan alasan dengan serangan awalnya itu tadi investasi Jepang pertama demikian besarnya oleh Tanaka, Perdana Menteri Tanaka, Tanio Tanaka di zaman itu. Masyarakat Indonesia, mahasiswa menentang, lalu munculkan kerusuhan lewat GUPI. GUPI ini adalah orang-orang mantan DITI yang dikumpulkan oleh Ali Murtopo untuk dijadikan bahan perperangan. Dan ini juga ditentang oleh Sutopo Juwono, kepala Bakin ketika itu. Nah, jadi ketika kerusuhan itu terjadi, apa yang terjadi? Masyarakat melihat jadi dia munculkan keresahan masyarakat, biar masyarakat melihat pada dua orang ini membuat kekacauan. Hingga ketika dia didepak dua-duanya ini pun, masyarakat pun jadi melihatnya bahwa ini terjadi karena ada sebuah masalah di dalam elit. Seperti itu aja. Jadi tidak melihat keuntungan dan manfaat apa yang harus dia dapatkan dari kerusuhan dua orang ini. Seperti itu yang terjadi. Ya, seperti itu Ali Murtopo pada tahun 1978 didepak menjadi Menteri Penerangan. Sumitro didepak menjadi Duta Besar Amerika Serikat.
Seperti itu yang terjadi. Lalu diambillah LB Murdani. Nah, LB Murdani itu di Korea ketika itu dia sebagai konsul jenderal. Nah, jadi dia pakai lagi orang baru, didikannya Ali Murtopo juga. Dia menjadi Wakabakin, Kabais, asisten Menhan, dan asisten Kokamtib. Udah 4 jabatan yang dipegang oleh seorang Kolonel LB Murdani. Sangat luar biasa sekali, hingga dia juga diperintahkan Soeharto untuk membentuk intelijen gaya baru, dan LB Murdani minta waktu 10 tahun, dan itu dilakukan dengan sangat baik hingga berhasil. LB Murdani diangkatlah dia menjadi Panglima TNI, orang pertama dari seorang intelijen yang tidak pernah menjabat daerah teritorial seperti Danrem, Danramil, Kodam, dan lalu sebagai macam lain sebagainya, tapi langsung menjabat Panglima TNI Jenderal penuh. Seperti itu yang terjadi. Nah, bagaimana kita melihat reformasi yang terjadi? Yaitu kita harus lihat juga bahwa seorang militer akan jatuh dari seorang militer juga yang memiliki pemahaman, karena dia menguasai area-area yang telah dia buat sendiri. LB Murdani sebagai orang yang menguasai areal intelijen di Indonesia. Nah, jadi ya kita bisa lihat apa yang terjadi, ya, seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat bahwa kejatuhan Soeharto itu dijatuhkan bukan oleh dia minta dukungan Amerika untuk persetujuan pelaksanaannya di tangan seorang jenderal mantan intelijen yang hebat di Indonesia ketika itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus kita pahami bersama. Jadi sistem politik yang dibuat oleh Soeharto tumbang itu diakibatkan oleh perbuatan seorang intelijen tentara yang menggunakan ketidaksukaan masyarakat pada monopoli keluarga Soeharto dan kelompoknya untuk menguasai ekonomi Indonesia. Jadi isu yang diutamakan adalah KKN tadi. Jadi dipakai balik untuk menyerang apa yang tidak disukai, seperti itu. Karena Ali Murtopo tidak suka juga dengan gaya Soeharto yang membolehkan keluarganya bermain bisnis dengan sesuka-sukanya. LB Murdani pun melakukan hal yang sama. Seperti itu. Nah, jadi permainan elit. Jadi sistem politik Soeharto itu dibuat oleh Ali Murtopo bersama teman-temannya, dan lalu juga dikuatkan oleh intelijennya, lalu digantikan dengan sistem LB Murdani. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi sistem politik yang dilakukan oleh Soeharto itu adalah sistem politik untuk menguasai negara ini dengan memanfaatkan kekuatan intelijen. Lalu yang kedua ABRI. Yang ketiga itu ABRI, jadi ABG. Jadi ABG, ABRI, Golkar, ABG, golongan karya, maksudnya pegawai negeri segala macam. Nah, jadi 3 hal inilah yang dipegang oleh Soeharto untuk melaksanakan sistem politik yang dia buat selama periode dia berkuasa. Ya, seperti itu. Nah, ketika LB Murdani mulai menentang dia pun, dia berhentikan dari Menhan dari Panglima TNI menjadi Menhan, lalu tidak menjabat lagi tahun-tahun berikutnya. Nah, Ali Murtopo dari Wakabakin dijadikan Menteri Penerangan, terakhir Ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung, meninggal tahun 1983 sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Penasehat juga masih. Nah, LB Murdani itu tidak. Menhan, jadi dia menguasai 4 jabatan penting di negara ini, pertama Wakabakin,
lalu Kabais, lalu asisten Menhan, lalu asisten Kopkamtib. Jadi 4 jabatan dipegang dalam satu tangan. Sangat luar biasa sekali, akhirnya dia menjadi seorang panglima. Nah inilah jadi penguatan